يوم عظيم أن يوم هذا يوم عظيم أن يوم هذا يوم عظيم يوم العرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ومن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala hajjal baiti minasyari'ati ruknan wa syarfa wujuhana ila qiblatihi wa kana dzalika min ni'matil udma wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairu man tafa bil baitil atiq dzakiran asma'a rabbihil husna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna khairaz zadi taqwa, fa hiya ni'matul uddati li yaumil mi'ad. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Pada hari ini yang penuh rahmat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di padang Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sekelompok orang dari Najd tentang haji. Beliau menjawab sederhana, Al-Hajju Arafatun. Haji itu adalah Arafah. Ini diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi. Di tempat ini Allah akan mengampuni segala dosa bagi siapa saja yang mau bertaubat. Allah akan mengabulkan segala minta bagi siapa saja yang mau memohon kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ma min yaumin aksaru ayyubtikallahu fihi abdan minan nari min yaumin Arafah. Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah haji yarhamukumullah, begitu besar kasih sayang Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Padahal kita ini hanyalah seonggok tulang belulang yang berbalut daging, yang terus membungkus aib dan maksiat sepanjang hari, sepanjang tahun kita bermaksiat kepada Allah. Jangankan kita abdikan kepada Allah, kadang-kala kita membaca Al-Fatihah saja belum fasih, sholat saja kerap kita tidak khusyuk, malas berjamaah, berpikir hanya di ujung lidah, tidak mempunyai menyentuh hati sedikit pun kepada Allah. Entah mengapa justru kita yang dipilih Allah menjadi
Mungkin ini berkat doa kedua orang tua kita. Mungkin ini berkat doa daripada kiai kita, ibu nyai kita, dari guru-guru kita, atau bahkan berkat doa dari para tetangga-tetangga kita. Juga bisa juga berkat doa dari fakir miskin di sekitar kita, dan juga berkat doa orang-orang yang soleh yang berkenan memohonkan ampun untuk jenis manusia yang berumur dosa seperti kita ini, ya Allah. Saat ini kita yang terpenting adalah kita mau berusaha dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar haji kita bagaimana caranya bisa makbul dan mabrur. Bagaimana haji kita bisa makbul dan mabrur. Haji kita mudah-mudahan makbul dan mabrur. Nabi bersabda, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga, ya Allah. Imam Syekh Jalaluddin Asyuti berkata, "Maqila wal maqbulul muqabalu bil birri wa huwa salam." Haji mabrur adalah haji yang diterima, yang dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala. Dilanjutkan lagi, wa min alamatil qabul ayyatiya khairan. Sedangkan pertanda dari diterimanya haji seseorang adalah kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mimma kana wala yu'amidul ma'asi, dan tidak mengulangi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu adalah ciri-ciri haji mabrur. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jabal Rahmah yang sekarang kita pijak ini, yang tidak jauh dari tempat hukum kita ini, mengandung pembelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Dengan melihatnya kita menjadi teringat sejarah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga ke bumi atas pelanggaran yang beliau lakukan. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa bertemu di surga, Allah berpesan kepada beliau berdua, "Ya Adam uskun, wahai Adam, tinggallah kamu anta wa zawjuka dan istrimu al-jannata di surga ini. Tinggallah kamu berdua di surga ini," kata Allah kepada Nabi Adam. "Wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma," dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian sukai, kata Allah. Di surga begitu mewahnya fasilitas dari Allah. Namun ingat, kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 3. Namun ketika keduanya berada di surga dengan menikmati nikmatnya surga, namun godaan setan tidak pernah berhenti dengan membujuk beliau agar supaya mendekat dan memakan buah pohon itu. Maka Allah menyeru kepada berdua. Langsung Allah memberikan laknat. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Allah marah sekali kepada beliau berdua. Bukanlah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu. Ini kesan yang ditimbulkan oleh kedua ayat ini antara lain bahwa sebelum terjadinya pelanggaran pendekatan kepada pohon tersebut, Allah bersama Adam dan Hawa berada pada suatu posisi berdekatan. Allah dekat kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, dekat sekali, sedekat-dekatnya, yakni masing-masing tidak jauh dari pohon terlarang. Namun karena pelanggaran yang dipergunakan untuk menunjuk pohon itu sebagai isyarat pelanggaran kepada Allah, tetapi berdua menjauhi posisi semula, maka Allah menjauh kepada keduanya sejauh-jauhnya.
bilang dekatlah, dekat sedekat-dekatnya. Sehingga Allah harus menyeru kepada Adam dan Hawa yang bicara di tempat yang jauh. Dan ini pula yang menyebabkan Allah menunjuk pohon terlarang itu dengan kalimat isyarat yang jauh, yaitu tilkuma, atau itu. Kalimatnya ada alam anhakuma, antilkuma saja. Ada kalimat tilka atau tilkuma. Itu, tapi kalau waktu di surga hadis saja, pohon ini begitu dekat. Maka di sini dari ayat itu Adam maupun Hawa masing-masing menjauh, walaupun ditempatkan dalam satu bumi yang sama. Adam dan Hawa berpisah selama 40 tahun. Kemudian Nabi Adam dan Hawa bertobat setobat-tobatnya, yaitu mereka kembali bertobat, masing-masing akan mendekat kepada Allah sehingga akhirnya berada posisi yang semula. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a." Jika hamba-hambaku yang taat dan menyadari kesalahannya kalian bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah, dan memperkenankan permohonan jika mereka bermohon kepada. Berarti Allah, apabila kita dekati Allah, lebih dekat kepada kita. Duyufur Rahman rahimahullah. Kesadaran manusia terhadap kesalahan mengatakan Allah mendekatkan kepadanya. Pada gilirannya hal itu akan menyebabkan manusia bertobat. Perlu diingat bahwa tobat secara harfiah artinya kembali, sehingga dengan demikian Allah pun akan kembali pada posisi semula, insya Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, maka dia Allah menerima taubatnya, sesungguhnya dia Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Dalam kitab Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Quran, bahwa yang dimaksud Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya adalah ketika Adam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah jika aku bertobat dan memperbaiki diriku?" Jawab Allah berfirman, "Kalau begitu, aku akan memasukkan kamu ke surga kembali." Termasuk yang dimaksud dengan beberapa kalimat ialah perkataan Nabi Adam, "Fala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Ayat lain yang senada dengan Al-A'raf, "Wa in kuntum udna." Jikalau kamu kembali, kami pun akan kembali. Artinya Allah Maha penerima taubat, dan Allah selalu rindu kepada kembalinya manusia kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Bila ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Wa idza atani yamsi ataituhu harwalatan. Bila ia datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang menemuinya dengan berlari. Masya Allah, Allah kita Maha dekat pada kita. Kata takarrub secara bahasa adalah talabul qurbi, atau mencari kedekatan. Dengan demikian takarrub ilallah berarti mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah haji rahmatullah, khutbah yang sangat sederhana ini kita simpulkan bahwa hukum di padang Arafah mengandung pesan. Yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan penuh keimanan.
ketakwaan dan ketaatan, insya Allah ibadah haji kita makbul dan mabrur. Yang kedua dari pesan tersebut, haji mabrur ada haji yang diterima, yang dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala surga. Pertanda diterimanya haji seseorang adalah kembali menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi kemaksiatan yang telah dilakukan. Pesan yang ketiga, guna menjaga kemakburan haji, kita perlu memelihara kedekatan hubungan, baik kedekatan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kedekatan hubungan kepada sama manusia. Kedekatan kepada Allah diperoleh dengan kesadaran terhadap kesalahan yang telah diperbuat dan bertobat kepadanya. Namun kedekatan kepada sama manusia diperoleh dengan kesadaran terhadap kesalahan yang telah diperbuat dan berusaha mendekati kepada siapa yang pernah kita lukai hatinya untuk menerima maaf kepadanya. Dengan demikian akan tercipta hubungan harmonis, baik hubungan yang bersifat vertikal kepada Allah maupun hubungan yang bersifat horizontal kepada sama manusia. Mudah-mudahan kemakmuran haji kita akan selalu terjaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.